yang beta dan yang harus beta soroti persoalan analisis dampak lingkungannya. Hari ini negara memberikan kuasa melalui Kementerian SDM kalau tidak salah bahwa Universitas Patimura adalah lembaga yang ditugaskan untuk mengkaji analisis dampak lingkungan. Tapi diskursus Oke, kembali lagi di podcast posisi. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup melawan. Dia adalah Karmet, panggilannya Armet. Kamerat Armet. Nah, beliau ini kalau kita lihat dari rekam jejaknya, dia suka mengkritik, suka melakukan protes-protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak ada dampak yang baik terhadap kebutuhan masyarakat. Met, saya lihat sering kritik persoalan kebijakan pemerintah, kebijakan disclaimer dulu ya. Nah, ini adalah kritik membangun. Oke, kritik membangun. Saya lihat Mehmet sering bergabung sama teman-teman berbicara tentang mengkritik terkait dengan kebijakan pemerintah. Mulai dari kalau kita ambil di konteks pulau-pulau kepulauan, khususnya Provinsi Ambon. Nah, kita mau bicara persoalan kita sebut aja Pulau Masela. Bagaimana tanggapan Armet soal Pulau Masela? Karena saya sempat 2019 pernah ikut diskusi terkait dengan perkembangan Pulau Masela. Nah, tidak ada satu kesimpulan yang disampaikan bahwa Pulau Masela ini harus dijalankan dan harus segera dilaksanakan. Bagaimana? Karena saya lihat agak sedikit mengkritik persoalan itu. Oke, salam kenal semua. Saya mengenal salam budaya, salam kebajikan, om santi untuk semua. Menurut soal masalah, kita pikir bahwa secara especially gue bagian daripada pemerhati lingkungan, bukan yang punya disiplin ilmu secara khusus dalam bidang lingkungan, tapi dalam beberapa kebutuhan isu hal ini sebenarnya penting. Beberapa kali dan beberapa kesempatan berjumpa dengan teman-teman yang aktif mengadvokasi persoalan Blok Masela, gue selalu tekankan bahwa persoalan Blok Masela ini bukan persoalan ini bukan hanya persoalan Maluku Barat Daya atau Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tapi ini persoalan Maluku secara utuh. Dan kita bicara Blok Masela, kita tidak harusnya bicara dalam kacamata satu kepulauan tertentu atau satu teritori tertentu, tapi kita bicara perspektif lembeng untuk menganalisis persoalan yang terjadi di Blok Masela. Oke. Satu hal yang disoroti dalam Blok Masela bahwa adanya sebenarnya data dan informasi mengenai Blok Masela ini cukup tertutup, dibahas oleh para elit Maluku dan juga elit nasional khususnya. Jadi persoalan Blok Masela yang paling menjadi perhatian mengenai Blok Masela atau dampak lingkungan dari Blok Masela ini, Anda sih pernah baca, dan mungkin ini kita batas literasi secara pribadi, tapi kita sih pernah dapat satu diskursus yang jelas mengenai analisis dampak lingkungan dari Blok Masela. Yang kita dapat adalah laporan perkembangan kapan ini berjalan, kapan ini akan
apa namanya Dimulai. eksplorasi sampai konstruksi kita nggak pernah dapat kejelasan soal itu. Nah, untuk kejelasan soal itu saja kita terbatas. Apalagi banyak orang yang mengharapkan dogma Sela sebagai satu investasi besar yang mendatangkan membuka lapangan pekerjaan besar bagi apa namanya masyarakat Maluku pada umumnya dan juga mungkin Masyarakat Indonesia secara lebih luas ya. Tapi kan ya ada keterbatasan di situ. So kayaknya memang perlu sama-sama membudayakan lagi soal literasi analisis dampak lingkungan, soal keberlangsungan pulau-pulau. Kita harus bicara lagi soal ke kesejahteraan daripada pulau-pulau. Kita bicara banyak hal sih sebenarnya kalau soal pulau-pulau. Kita harus membawa konteks historis kebudayaan dalam persoalan sosiokultur yang terjadi ke depan tahun di lalu masalah birokrasi. Tapi pertanyaannya apa namanya? Mereka pernah kritik soal dogma Sela. Tadi gua kritik soal uh, elit elit Maluku yang terkonco dengan pemerintahan nasional dalam hal data dan informasi. Jadi kalau ente cross check sebenarnya datanya terbatas sekali. Enggak, maksudnya dogma Sela ini kan mau diarahkan di Maluku. Nah, saya kurang informatif persoalan kedudukan dogma Sela ini di mana. Diskursus kan di Blok Masiran kan tepat di Pulau Mas Barat. Sempat ada perdebatan soal wilayah laut dan wilayah darat yang jadi titik eksploitasinya. Kan itu jadi perdebatan kan. Akhirnya kan memang memunculkan satu gejolak antara Maluku Barat Daya dan juga kepulauan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam konsesi wilayah laut, wilayah laut. Nah. Jadi NBD bilang ini wilayah kita, Maluku tinggal Tanimbar bilang ini wilayah kami. Jadi itu cukup menjadi gejolak di sana. Sedangkan kalau tunggal dalam politik apa namanya gejolak Maluku pada umumnya bahwa kan ada terjadi sebuah gagasan pemekaran provinsi baru yang sebenarnya sangat liar dalam beberapa ormas dalam beberapa kesempatan bahwa adanya Blok Masela ini seharusnya menopang wilayah apa namanya dari bawah Banda ke laut arah Suruh, kemudian dia ke bawah. Jadi ada pembatasan wilayah yang ini menjadi desas-desus pemekaran provinsi baru. Jadi Ambon akan dipisahkan daripada Maluku Tenggara Raya. Gini, pertanyaannya, saya agak ragu-ragu persoalan Blok Masela. Karena kenapa? Blok Masela ini kalau si pengetahuan saya, perbincangannya tepat 1-2 tahun kemarin. Sudah 5-6 tahun yang lalu. Maksudnya, Blok Masela ini apa yang terkandung dalam Blok Masela? Ya, sehingga maksudnya apakah minyak, gas atau minyak doang atau gas doang. Nah, kalaupun itu kalau informasi saya dapatkan itu kan mengandung banyak minyak dan gas di situ. Blok Masela ini secara data bahwa kandungan migasnya itu satu hari 10.000 barel ya. 10.000 sampai 10.000 barel. Maksudnya itu kan besar ini, sangat besar sekali. Nah, yang menjadi konsennya adalah apakah pemerintah tidak mau untuk adanya aktivitas penambangan ataupun ini kurang cocok nih untuk ditambang, karena kalau melihat kalau itu memang benar-benar ada migas dan ada migas di situ yang berpotensi untuk pendapatan kita negara besar pendapatan negara di situ kan. Pasti kan negara dapat juga. Ya, sebenarnya perlu di cross check. Apakah sistem investasinya adalah penanaman modal atau dia sistem kontrak? Nah, maksudnya dari dulu sampai sekarang kan tidak ada
Tidak, saya belum tahu apakah itu ada investasi yang sudah menyeluruh persoalan itu. Kan dia bergeser lagi nih dari awalnya PT dari PT satu ke PT sebelumnya kan ada PT yang sekarang diganti sama perusahaan Uni Emirat Arab kan sebenarnya udah ditarik nih investasinya, udah dialih ke Arab, udah mengambil sisi investasi ini. Jadi blok masalah ini kan harus di cross check ya tadi maksudnya apakah dia adalah investasi sifatnya yang menanam modal ataukah dia dalam jangka pendek sebagai investasi maksudnya kontrak di sistem. Makanya kan kalau bicara jangka panjang kan seharusnya itu adalah penanam modal. Nah ini kan perlu kantong cek tahu seperti apa kan ini dia kontrak atau enggak seperti apa. Enggak, maksudku pemerintah serius nggak persoalan apa namanya hmm, persoalan investasi itu di sana. Pemenuhan gas saat ini saja sebenarnya kan ketemu di Indonesia surplus ya soal migas, tapi kebutuhan besarnya ada pada industri. Di apa namanya kebutuhannya ada di pabrik, kebutuhannya ada di apa mesin-mesin pabrik besar yang memproduksi berbagai hal. Dan industri yang paling banyak membutuhkan migas yang punya problem soal keterbatasan migas itu adalah pupuk, industri pupuk, industri ya industri tambang juga sebenarnya kebutuhan itu. Tapi untuk konsumsi masyarakat aja sebenarnya surplus. Apalagi sebagian Maluku kan nggak belum konsumsi yang namanya gas rumah tangga, dia masih nyetan gitu. Baru separuh Ya baru sebagian lah ya. sudah coba menyesuaikan diri. Iya, maksudku emang kalau ini pun serius adanya. Seperti tadi Amit bilang bahwa bisa diambil 9 sampai 10 barel per hari. Nah, kenapa kajian atau pembicaraan dari dulu sampai sekarang 2025 tidak lanjutnya? Apakah ini ada apa namanya? Tidak ada keseriusan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat melihat bahwa potensi di sana ini tidak terlalu menguntungkan. Justru sangat menguntungkan, cuman belum bicara masalah ya ini karena ada pembagian berdasarkan letak geografisnya. Kenapa ini memunculkan banyak isunya klaim dari Papua, klaim dari ada sebenarnya ada tiga provinsi yang terlibat dalam soal ini. Satu provinsi Pulau Papua, provinsi yang lain Pulau Papua, kemudian ada juga NTT yang coba masuk mengintervensi persoalan ini. Tapi ini kan makanya tadi yang dibilang ini tidak diletakkan pada perspektif kepulauan atau teritori wilayah kabupaten, tapi ini bicara soal lempeng. Makanya blok nasional ini selain market yang belum pasti, pasar yang belum pasti, tujuan ekspor yang belum pasti, ini yang menjadi kendala juga adalah dinamika di bawahnya. Dinamika di bawahnya banyak banget, konstruktif sekali. Makanya kenapa dan sebenarnya kan blok masalah ini kan prosesnya lama karena migas. Iya. Ini kan cukup besar. Berarti ini dalam kajiannya seharusnya bukan maka waktu 1-2 tahun, harus puluhan tahun. Udah puluhan tahun ini blok masalah ini. Iya, maksudnya kalau sudah puluhan tahun enggak jalan-jalan sama seperti terusnya. Mungkin sama seperti proyek Lumbung Ikan Nasional di ini. Kalau Lumbung Ikan Nasional hari ini sudah diganti dengan, pernah dengar nggak program Kementerian Koperasi ada pengadaan cold storage di setiap lokasi desa Merah Putih. Itu akan ada yang namanya cold storage. Cold storage itu kurang lebih
mekanismenya sama, penampungan ikan hasil tangkapan masyarakat ataupun dalam bentuk kelompok masyarakat, kemudian tampung, dibekuin terus diekspor misalnya. Nah itu satu program yang menggantikan Lean. Lean ini sebenarnya di cancel oleh desas-desusnya sih Tohib. ET yang men-cancel ini karena Lean itu sendiri terkendala pada persoalan distribusi. Misalnya permintaan pasar Jepang kan sangat pilih-pilih soal ikan. Kualitasnya sangat diperhatikan, sangat sangat Jepang lah dari pola konsumsi. Makanya target pasar yang belum terjawab, kemudian persoalan logistik, kebutuhan penangkapan ikan dari teknologi hingga tenaga manusia kan belum mampu menjawab persoalan ini. Ini kosnya besar, tapi kos pengeluaran penangkapan segala macamnya kan besar, tapi untuk pemasukannya terhitung cukup rendah, kecil. Bentar. Cenderung kecil. Nah, tadi kan Mehmet bilang bahwa Lean ini Lean sudah di-cancel ya, dan ada satu program baru melalui operasi desa yang mau dijalankan. Masyarakat di sana kan tidak semuanya di pesisir pantai. Yes, makanya cold storage ini kan betul di wilayah pesisir adanya, cuman tidak menutup kemungkinan kan koperasi ini di koperasi lain. Koperasi ini kan dia sebenarnya hanya mewadahi jual beli masyarakat, kemudian distribusi produk masyarakat aja. Jadi kalau di wilayah yang jauh dari pantai itu bisa jadi untuk tempat jual ikan atau apa. Enggak, maksudku sebenarnya saya kemarin agak ada diskusi dengan teman-teman yang beraktivitas kebanyakan di Maluku. Sebenarnya Lean itu bisa dijalankan. Kenapa? Tapi rumpun ikan itu harus dibuat dulu. Rumpun maksud Kayak spesies ikan, klasifikasi, bukan klasifikasi, rumah ikan lah. Oh itu cold storage namanya. Iya, maksudnya kalau itu kan penampungan, rumah penampungan ikan. Iya, rumpun itu kan harus sebenarnya dibuatkan harus banyak, dan kenapa rumah ikan itu bagan. Iya, rumah ikan lah. Apa namanya? Rompong. Iya, rompon rumah ikan. Di Tua bilang bagan. Iya, sama saja. Ampun, apa? Sebenarnya Kerambak. ada isu yang menarik di Maluku soal perikanan dan kelautan yang perlu diketahui bersama. Nah, kalau memang belum diketahui sih harus tahu bahwa sudah ada kontrak wilayah tangkapan perikanan 4 kontrak. Ini bos-bos ya, salah satunya pemain Naga 9, sudah ekor Naga 9 ini ada. Jadi ada pemain-pemain yang sudah mengkontrak wilayah tangkapan perikanan di Maluku, sehingga ada batasan tangkapan untuk nelayan sedepan. Kalau lebih daripada wilayah tangkapan perikanan ini semacam izin juga, Bu. Jadi bukan cuma tambang yang punya izin, tapi tangkapan perikanan juga. Maksudku, ada izin. Kenapa pemerintah saja yang buat sehingga mempunyai ada dapat terhadap masyarakat. APBD Maluku itu paling kecil, pendapatan daerahnya pun sangat bergantung pada pajak. Kita kan less factory. Maluku itu less factory. Pabrik coba cross check. Dia punya pabrik nggak? Nggak tahu, Maluku ada pabrik nggak? Nggak ada. Industrinya perikanan itu pun mutiara. Apa? SBT ada minyak. Paling home industri kan, nggak ke
Jadi nggak ada satu industri yang terbilang sebagai makro, industri makro yang bisa menjawab persoalan pendapatan daerah. Kenapa negara Maluku itu sangat bergantung terhadap negara? Because dalam dalam jadi katanya Maluku itu paling banyak menjual barang mentah, padahal bertonton kopra. Ya. Kopra di satu wilayah, misalnya di MBD aja, satu bulan bisa diproduksi 40 ton. Belum lagi kita bilang cengkeh, intinya cengkeh barang rempah-rempah itu pendapatan sumbangan terhadap APBN itu sekitar 36 miliar dalam satu kali panen. Per semester berarti. Ya, 36 miliar atau 30 miliar. Jadi kurang juga deh sebenarnya. Ini kan sebenarnya satu pola industri. Kalau teman-teman tidak sepakat dengan hilirisasi, mungkin kita ganti dengan industrialisasi nasional. Nah, industrialisasi nasional ini sebenarnya dalam bentuk seperti apa? Industrialisasi nasional ini adalah membangun satu sirkularitas produksi dari barang mentah hingga menjadi satu produk yang masuk dalam pasar market yang layak, misalnya di Maret atau di mana dan dijual kan. Ini kan kadang saya pernah lihat produk benar-benar yang dimarketingkan oleh pemerintah daerah bahwa ini adalah produk, maksudnya itu sih nggak, kadang saya punya label produk, cintailah produk-produk Maluku. Oke. Kita nggak punya label semacam itu. Enggak, menarik karena di Oh iya, apa yang gue sampaikan like semua. cengkeh pala dan kopra tidak punya standar harga bidinya. Lo lah yang paling merasakan bagaimana korban para Iya, karena cupong atau para calo. karena karena di SPT, mungkin SPT di pulau-pulau di Pulau Buru Sampai MBD, Pulau Buru, Maluku Tengah, itu kan nggak ada larangan baik aja gitu sih. Nah, itu kan kalau kalau panennya bagus, Pada raya. ya panen raya, itu harganya turun. Iya, artinya Bob, ada sebuah pola bisnis yang sudah bertahan lama. Orang gini loh, gua mengajak semua dari kita sebagai anak-anak Maluku, khususnya teman-teman yang ada di wilayah rempah-rempah yang cukup melumbung ya, cukup banyak. Ini sebenarnya harus ada satu kesadaran kemandirian ya, dalam mengelola rempah-rempah. Jadi kita tidak lagi menjual cengkeh habis jemur langsung dijual, ataupun sebelum masa panen sudah digadaikan satu sampai untuk kebun untuk pinjam duit di orang Yang ada dulu. apa huruf apa CINA atau apa gitu kan sebenarnya paling jauh, maksudnya rempah-rempah ini kan sudah lama Ya, juga bahwa satu skema bisnis yang sudah mengakar, yakni ada pemodal-pemodal atau ada beberapa bisnismen dari etnis, sorry gue nggak rasis dalam konteks ini, tapi memang faktanya bahwa ada penguasaan pasar rempah oleh etnis Tiongkok dalam hal rasis banget kali ya. Nah, maksudnya mau bilang bagaimana? Sedangkan memang faktanya bahwa yang membeli rempah bahkan di desa-desa terjauh di SBT mau di MBD itu adalah orang Cina. Jadi yang menguasai rempah adalah Cina, yang menguasai perikanan adalah Makassar. Jadi secara mandiri, itu orang Maluku belum punya satu proyeksi terhadap berdikari untuk mengurus perikanan, kelautan dan juga rempah-rempah. berarti kalau lo kayak gini, Anjir. enggak, maksudnya apa namanya? Yang beli rempah-rempah ini Kronologis kan you yang lebih paham, because Cina di tempat gua itu hanya menjual alat-alat konstruksi.
apa ya bersihnya semen gitu kan. Ah, Jadi gue nggak tahu skema bisnis, maksudnya gue nggak kenal orang Cina yang berbisnis dengan orang Seram, orang mau buat daya, orang pun gue nggak kenal. enggak, karena Yang lebih Iya. tahu secara spesifik. di SBT itu maksudnya di kampus Lu konfirmasi dulu omongan gue ini benar. Iya. Yang lihat lah itu. iya betul. Jadi di SBT di Kecamatan Wakate itu kita itu jual hasil panen pala dan cengkeh itu di orang-orang Cina yang beli pala di situ, pala dan cengkeh. Nah mereka ini ngambil hasil itu pada saat sudah ditampung itu dikirim langsung ke Surabaya pakai kapalnya sendiri gitu. Mungkin dari Surabaya kalau dikirim ke luar negeri atau ke mana gitu kan. Nah maksudku ketergantungan masyarakat terhadap harga cengkeh dan pala ini tidak stabil. Nah, pemerintah tidak punya kebijakan untuk ketergantungan harga pala cengkeh dan kopra. Oh yes, because tadi karena pemodalnya bukan pemerintah daerah. Iya, maksudku, tetapi kan pemerintah harus menekankan ini biar harga pala dan cengkeh dan kopra itu stabil sehingga masyarakat tidak mengeluh persoalan ini. Kalau gue gini, satu yang gue mau perjuangkan bahwa hutan rempah itu adalah hutan yang endemik yang seharusnya menjadi hutan warisan negara, bahwa rempah-rempah itulah karena wangi cengkeh, wangi pala itulah yang mendatangkan berbagai macam saudagar dunia untuk mengambil hal itu. Tapi kan hari ini negara tidak punya perhatian khusus terhadap hal itu. Walaupun perkembangan dunia dunia botani, dunia bioteknologi sudah sangat sudah sangat maju sehingga bisa direkayasa jenis cengkeh, jenis pala yang bisa tumbuh di Lampung, bisa tumbuh di Kalimantan, bisa tumbuh di mana-mana. Wah, harus tahu bahwa satu produk yang harus kita apresiasi adalah mudang itu. Iya, Bahwa dia menurut desas-desusnya bahwa dia nggak mau pakai cengkeh lain kalau nggak ada campuran cengkeh dan malu. oh itu. Yes, you harus tahu itu. Itu ya, itu tuh. Berarti besok kita harus cari jalan buat ke situ. Kenapa bahwa ini jadi rokok simbol adat? Karena memang ada unsur-unsur tanah, sari batu tanah yang terpisah oleh kita. Makanya ini kan rokok sumpah sebenarnya kan. Gue nggak mau, maksudnya inilah. Label merah lah. Intinya merah tuh adalah simbol keselamatan. Ini sekarang yang berjuang. Jadi kalau mau dibilang, kenapa pemerintah daerah tidak perlu intervensi harga rempah? Jadi sebenarnya sejarah Pulau Lempar ini panjang. Dalam bukunya MC Reckless mencatat tentang sejarah Indonesia modern, Pulau Ampun sendiri diserahkan kepada Portugis itu oleh pemerintahan Kesultanan Tidore Ternate. Jadi katong kan secara langsung menerima Portugis, tapi melalui Ternate menyerahkan Pulau Ambon kepada Portugis, lalu terjadilah penguasaan Wilayah. dan penguasaan hasil-hasil rempah-rempah yang ada. Jadi sejak awal memang ketong sendiri sering mengenal dengan baik pengelolaan rempah-rempah itu seperti apa. Iya, betul. Bahkan perlu di cross check dalam jumlah produksi yang besar, dalam jumlah panen yang besar. Ada nggak satu pabrik yang memproduksi minyak cengkeh yang punya harga tinggi? Minyak cengkeh itu harganya tinggi, lebih dari minyak Iya, kayu. di sana tidak ada pabrik buat pengolahan pada saat itu. Nggak ada kan produk turunan dari cengkeh atau pala. Nggak ada. Bahkan obat-obatan aja Kalau tradisional aja ya belum sudah ada. ya. Makanya maksudnya pala cengkeh ini jadi satu kehidupan yang menopang kita secara nyata, tapi kita tidak menyadari itu secara kultur dan historis untuk membawa rempah-rempah sebagai signature atau warisan daripada leluhur kita. Oke. Makanya maksudnya pemerintah daerah ini secara sejarah saja tidak pernah ada literasi semacam ada temuan mengenai pengembangan produk sabun, produk sampo berbahan cengkeh dari Pulau Seram atau kita tidak pernah dengan inovasi semacam itu. Ya bagaimana pemerintah mempunyai intervensi harga sedangkan
yang punya modal bos saudara Cina. Sedangkan pemerintah daerah nggak pernah. Maksudnya dalam hal pengremajaan pohon, Enggak, dalam itu perlindungan hutan